Shalom Bapak Saudara yang terkasih. Shalom, bisa lambaikan tangan. Haleluya. Senang rasanya bisa berkumpul di tempat ini. Kita bersekutu bersama di ibadah pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Amin. Berikan salam kiri kanan depan belakang. Selamat beribadah bersama-sama. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kami harapkan menempati bangku yang di depan saja. Balkon akan dikosongi supaya kita lebih akrab, lebih dekat lagi. Amin. Baik. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa dulu untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau yang peduli atas setiap kami. Dan kami siap membuka hati kami Tuhan. Kami membuka sepenuhnya hati kami, hidup kami. Kami rindu Engkau ubahkan setiap kami. Di ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari ini Tuhan. Lawatlah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sesuai kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan. Engkau beri yang terbaik buat kami. Dan kami mau melakukan bagian kami. Untuk memuji besarkan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Seluruh ibadah pada sore hari ini. Dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah Engkau berkenan melawat kami semuanya Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Yesus. Dan kami mau fokus akan Engkau. Fokus akan hadirat-Mu. Fokus akan Roh Kudus ada pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Mari buka hati kita. Buka suara kita. Kita memuji besarkan namanya. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Saudara katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah, mari buka hatimu, naikkan ucapan syukur. Kami memujimu Tuhan, menyembahmu, muliakan namamu, ya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan, ya Allahku. Ya la 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 ba ya la shikara la ba ya la la ba ba ba. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, terbaik Yesus. Dalam hidup kami, oh Tuhan, Yesus. Ya la 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 ba ya la la ba ya la la. Mari tinggikan Ya la la ba ya la shikara la 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 la. Haleluya, kami sembah, kami sembah. kami sembah. Haleluya. Mari terus sembah. Tinggikan Dia. Mari buka hati selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja sore hari ini. Ya Allah, kami sembah Kau Allah
Kudus tercurah di tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami angkat pujian bagimu, ya Roh Kudus, bekerja di tempat ini, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Hidup kami, hati kami, untuk sepenuhnya Kau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Ya Roh Kudus tercurah, ya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Haleluya Tuhan. Ya Allah ya haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan mari terus sembah Dialah Roh Kudus yang saat ini hadir, menjamah, memulihkan setiap kita. Ya Allah, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus. Mari jemaat Tuhan katakan, Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, dan kami sanjung Engkau. Mari nyaringkan suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Kudus Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Kau Allah yang mulia, yang layak disembah, dan Kau bekerja di tempat ini Roh Kudus, menjamah, memulihkan setiap kami. Ku sembah Kudus, Kudus Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami menghormati kekudusan-Mu di tempat ini. Kami mau katakan ku sembah. Kudus Tuhan, kudus. Haleluya. Kuduslah Tuhan. Mari nyaringkan suaramu, serukan. Ku sembah, yang kami lihat adalah kekudusan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang kudus. Haleluya. Ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati dan iman percaya katakan, kudus Tuhan, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari sembah Dia. Engkau Allah yang kudus, Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah. Roh Kudus tercurah bagi kami, memulihkan setiap kami Tuhan, mengubahkan setiap kami, menyembuhkan. Ya haleluya. Dan tidak ada yang terlewatkan sore hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami, Engkau memenuhi setiap kami. Ya Roh Kudus Tuhan, ya Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, ya Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, ya Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Mari naikkan pujian, mari menyembah Tuhan sore hari ini. Bebaskan rohmu, jaringkan suaramu bermazmur bagi Allah yang hidup. Oh, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang kudus dan layak diagungkan.
Haleluya, haleluya. Oh, ya la mana mana ya, ya la mana mana mana. Kami rasakan Engkau Tuhan. Ya la ya shikara para bayasi. Haleluya. Mari terus sembah Dia. Bila kuasanya tercurah di tempat ini. Kuasanya yang ajaib, yang mengubahkan, yang menyembuhkan dan memulihkan setiap kita. Ya ya shikara. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami menghormati kekudusan-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari yang merasakan kasih kuasa-Nya katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Ku rasakan. Rasakan dengan segenap hati-Mu, iman-Mu. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Oh, kami rasakan kasih kuasa. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya mujizat terjadi, berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Haleluya. Mujizat terjadi
Sekali lagi katakan, curahkanlah Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Kau bekerja di tempat ini Tuhan. Menjamah, memenuhkan setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih, kami buka hati kami lebar-lebar. Biarlah Roh Kudus bekerja pada setiap kami malam hari ini. Dan kami siap untuk menerima kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang ditaburkan sore hari malam hari ini boleh menjadi firman yang berbuah dalam kehidupan kami. Dan mengubahkan kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami siap dengan penuh antusias. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk sama Tuhan terkasih. Hebat, hebat, luar biasa. Selamat malam saudara-saudari seiman dalam Kristus. Kita langsung saja to the point. Di dalam perjanjian baru ada 2 account tentang pencurahan Roh Kudus. Yaitu akunnya Injil Yohanes dan akunnya Kisah Para Rasul. Nah, di kalangan umat gereja Katolik itu sering terjadi pertanyaan. Mungkin yang pernah menjadi anggota gereja Katolik cukup familiar dengan pertanyaan ini. Romo, yang benar mana? Pencurahan Roh Kudus menurut Yohanes atau pencurahan kudus menurut Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul? Kabeh bener. Loh, masuk? Bukankah yang Kisah Para Rasul yang benar, di mana terjadi pencurahan Roh Kudus, lalu gereja muncul. Gereja adalah New Babel Tower. Gereja adalah menara Babel yang baru. Menara Babel yang lama hancur karena kesombongan. Menara Babel yang baru, gereja tumbuh karena Allah yang menumbuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seiman dalam Kristus, tidak akan ada gereja, yakni sebagai komunitas rasuli, kalau tidak ada pencurahan Roh Kudus. Baik pencurahan Roh Kudus yang disampaikan oleh Injil Yohanes maupun dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan kita tahu tidak ada pencurahan Roh Kudus jika tidak ada kenaikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak akan naik ke surga kalau tidak ada wafat dan kebangkitan dari kematian. Dalam Injil Yohanes bab 12, bagi yang membawa, saya memakai untuk renungan, biasanya saya memakai Alkitab Kabar Baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Karena bahasanya lebih dinamis, lebih enak untuk diikuti. Ayat yang ke-23-24 dari Injil Yohanes bab 12. 12 ayat 23 sampai 24. Sudah waktunya Anak Manusia diagungkan. Sungguh benar kataku ini, kalau sebutir gandum tidak ditanam dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sendiri. Tetapi kalau butir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak gandum. Jadi tidak ada pencurahan roh jika tidak ada kematian. Dan tidak ada pencurahan roh jika tidak ada pengampunan dosa. Dan sebaliknya,
Hanya pengampunan dosa akan diampuni jika ada pencurahan Roh Kudus. Jadi yang mengampuni dosa adalah Roh Kudus. Dalam Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini. Salam sejahtera bagimu, seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian. Lalu ia meniupkan Yesus, lalu Tuhan Yesus meniupkan nafasnya kepada mereka dan berkata, terimalah Roh Allah. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Allah juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Allah juga tidak mengampuni. Tidak ada pengampunan jika tidak ada pencurahan. Dan tidak akan ada pencurahan jika Yesus tidak mengalami kematian dan kebangkitan. Yang indah di kitab Ibrani atau surat kepada jemaat Ibrani ayat 23 dari bab 9. Ibrani 9:23. Memang menurut hukum Yahudi, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Dan dosa hanya bisa diampuni kalau ada penumpahan darah. Jadi melihat ya kaitannya bagaimana penumpahan darah Tuhan Yesus di kayu salib, wafat dan kebangkitan ke naik ke surga, dan pencurahan Roh Kudus, semuanya untuk keselamatan karena pengampunan dosa. Iya, Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia menumpahkan dirinya sendiri, darahnya sendiri untuk penghapusan dosa seluruh umat manusia dan bukan darah orang lain. Ini penting. Karena kalau Anda melihat televisi sekarang, itu penuh dengan penumpahan darah, bukan? Hari Selasa yang lalu, tanggal 26 ya, atau maaf, tanggal 22, 23, 24, hari Selasa 24, waktu kita tengah malam, hampir tengah malam, di Texas, di sebuah kota kecil, namanya Uvalde, itu di perbatasan dengan Meksiko. Saya pernah melayani umat di Texas, sekitar 200 km dari tempat saya pernah melayani. Kejadian ini terjadi di kota Uvalde. Di perbatasan dengan Meksiko. Banyak orang keturunan Meksiko hidup di situ. Apa yang terjadi pada waktu itu? Seorang anak namanya Ramos membunuh 19 anak kecil usia 8 sampai 10 tahun, kelas 2, 3, 4 SD, dan 2 orang guru di sebuah SD. Karena dia tidak diluluskan, dia kelas 3 SMA. Tidak lulus, karena nakal barangkali. Lalu hari Rabu itu graduation. Semua sekolah tutup dan semua akan mempersiapkan untuk di wisuda. Dia pertama menembak neneknya dulu karena dia hidup bersama neneknya. Lalu ada laporan, polisi datang. Polisi di Texas atau sheriff itu cepat sekali, sekitar 3 menit, 4 menit mereka dipanggil, langsung datang. Karena memang polisi ada di mana-mana, patroli terus mencari, terlalu banyak kejahatan barangkali. Lalu dikejar, mobilnya masuk ke got, dia lari masuk ke sekolahan dan menembak secara random anak-anak kecil itu. Penumpahan darah terjadi. Tapi memang di kalangan orang Meksiko, penumpahan darah bukan sesuatu yang asing. Sejak sejarah mereka, dari suku Aztec, menurut beberapa antropolog, itu setiap tahun suku Aztec pada zaman itu, entah tahun berapa, ribuan tahun yang lalu, mungkin ratusan tahun yang lalu, membunuh untuk pengorbanan di kuil-kuil mereka, setiap tahunnya sekitar 20.000 orang dipersembahkan pada dewa mereka di kuil itu. 20.000 setahun. Bayangkan dibagi aja 20.000 dibagi 365 hari. Setelah hitung-hitung itu setiap 30 menit sekurang-kurangnya 1 yang dipersembahkan. Luar biasa. Bagaimana kejadian mengerikan itu masih terjadi juga pada zaman ini. Aborsi. Di Amerika Serikat ada data tahun lalu 2021 antara 630.000 sampai 880.000
aborsi terjadi. Berkisaran di situ. Memang datanya agak sulit dicari, gitu. Dan maka di nomor yang data yang terendah sekitar 630.000, data yang tertinggi sekitar 880.000. Dan setiap kali satu aborsi biayanya sekitar $400 sampai $600. Hampir rata-rata $500. Siapa yang untung? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pencurahan Roh Kudus memungkinkan kita semua berkumpul bersama pada malam ini untuk mengekspresikan diri secara rohani sebagai satu gereja, sebagai satu komunitas rasuli. Jadi kita tidak hanya sekedar komunitas, melainkan komunitas rasuli. Artinya komunitas yang mencintai, menghormati, dan menaati ajaran para rasul. Suatu ketika ada seorang kandidat anak SMA yang mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Roh Kudus, sakramen penguatan, sakramen krisma. Dia bertanya, Romo, para rasul itu agamanya apa? Agamanya Yahudi. Yesus juga orang Yahudi, agamanya Yahudi. Loh, bukannya agamanya Katolik. Nah itu seringkali orang masih di kalangan gereja Katolik juga masih terpetak-petak, kotak-kotak, ruang-ruang, dan seringkali Katolik konservatif itu pemikirannya memang hanya satu, gitu. Ya. Hanya satu ruang, satu kamar aja. Memang liberal itu lebih terbuka, tapi kalau dipikir-pikir, jadi pengalaman di Amerika Serikat, konservatif Katolik sama liberal Katolik ya sebenarnya sama saja naifnya. Jadi bagaimana saya memposisikan diri tidak berada di tengah-tengah antara konservatif dan liberal, tidak, tapi semua yang positif dari liberal, semua yang positif dari konservatif kita ambil sebagai suatu ilmu yang baru yang membantu penghayatan iman Kristiani. Nah, tanpa pencurahan Roh Kudus kita tidak bisa membentuk satu komunitas rasuli. Seperti apakah semestinya komunitas rasuli? Seperti kita ketahui, yang pertama-tama yang selalu didengung-dengungkan adalah Yohanes 14 ayat 2. Injil Yohanes 14 ayat 2. Dimulai dari ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan aku pergi mempersiapkan tempat untuk kamu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tentu tidak letterlah ya. Tapi ini kan hati Allah yang begitu luas, penuh kasih sayang. Begitu besar tingginya, dalamnya. Nah, surat kepada jemaat di Kolose, betapa tingginya, dalamnya, luasnya kasih Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa kepada kita. Jadi ada tempat untuk siapa saja. Untuk golongan apa saja. Untuk warna kulit apa saja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk warna politik macam apa. Dalam bahasa Inggris ada sebutan saints and sinners. Semuanya ada tempat untuk dipanggil agar bertobat dan masuk ke dalam hati Allah yang Maha Kudus itu. Beberapa waktu yang lalu kita ada doa untuk persatuan orang Kristen sedunia. Apa maksudnya ini? Kami semua berkumpul di Gereja Katolik Tegarrejo di mana saya melayani. Luar biasa. Tentu doa ini tidak pertama-tama dimaksudkan bahwa kita akan mempunyai hanya satu buku, hanya satu style musik, hanya satu ini, satu itu. Bukan, melainkan kesatuan iman yang pelan-pelan akan mengurangi perselisihan, persaingan, saling menyalahkan. Gitu. Kita
memang pengikut Kristus, kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Tapi sayangnya kita juga masih manusia yang punya backpack itu ransel. Dan ranselnya itu penuh egoisme, kebencian, dan seterusnya bisa disebutkan. Nah ini pasti tantangannya, iri hati, dengki. Di San Antonio, Texas, itu ada sebuah gereja reform namanya, itu sangat anti Katolik. Dalam khotbah-khotbahnya pasti melawan gereja Katolik. Dan ternyata tidak hanya gereja Katolik yang dilawan, hampir semua agama yang lain dilawan juga. Jadi isinya semacam itu saja. Tapi apakah orang Katolik tidak menjadi suci, tidak bersalah dan menjadi suci? Tidak. Waktu di Papua Nugini, saya pernah tugas di Papua Nugini juga. Tiba-tiba di Papua Nugini itu kan kebanyakan saya tinggal di pedalaman ya, di desa jauh. Itu kebanyakan semuanya Katolik. Namun suatu ketika ada di sebuah desa cukup jauh dari tempat saya, hanya sekitar 2 jam naik BMW, ya. Lumayan itu, bahasa Jawa, BMW singkatan dari Ben Mlaku Wae. Jalan kaki 2 jam, nah, itu ada gereja baru, misionarisnya dari Amerika, yang datang ke situ setahun sekali, namanya gereja Foursquare atau apa. Wah, tiba-tiba terdengar gereja itu dibakar. Wah, ternyata yang membakar beberapa orang Katolik. Waduh, marah saya. Saya panggil siapa yang membakar ini. Ternyata keluarga mereka sendiri. Jadi yang mendirikan gereja Foursquare itu masih satu cousin itu dengan orang yang membakar ini. Wah. Dibutuhkan waktu sekitar 4-5 bulan untuk menenangkan situasi. Karena kalau konflik semacam itu di Papua, ini Papua Nugini ya, bukan Irian Barat atau Papua kita, Papua Nugini. Butuh sekian waktu. Lalu begitu sudah lega, baik sekarang orang Katolik harus membantu membangun kembali gereja mereka. Ya, gereja di pedalaman ya, dari kayu, lalu tutupnya gedek, lalu atapnya itu dari daun-daun sagu. Ya, itu aja. Tapi itu menganyam daun sagu, gedek kan lama juga. Dibutuhkan sekitar 4 minggu baru selesai. Lalu setelah selesai, kami adakan pesta rekonsiliasi. Waduh, nah, pesta rekonsiliasi itu pasti ada B2. Nah, tapi jangan bayangkan B2 enak sebenarnya, celeng di sana. Tapi cara masak mereka itu bagus loh. Jadi duduk itu membuat lubang sekitar 1 meter dalamnya, lalu membakar batu. Batu itu dibakar sampai merah, dimasukkan. Setelah diberi alas daun pisang dimasukkan ke lubang itu, lalu daging celengnya dimasukkan ke lubang, diberi santan dan garam, ditutup daun pisang, tutup tanah. 8 jam kemudian dibuka, waduh, sambil duduk tanpa cuci tangan makan. Tidak ada nasi, mereka tidak punya nasi. Waktu itu paceklik, biasanya penduduk makan seperti tales, lalu gembili, kimpul dan sebagainya itu. Paling banyak juga ada telo pendem. Tapi karena waktu itu masih musim kemarau yang panjang, disaster, tidak ada. Mereka hanya makan sagu. Wah. Kami diberi bubur sagu. Nah pada waktu itu kebetulan ada Romo, teman saya datang baru saja dari Indonesia. Wah ini perlu dibaptis, tanda petik ini. Dibaptis dulu makan bubur sagu ini. Wah dia datang, saya ajak datang. Wah naik apa? Naik kaki ya, jalan kaki. 2 jam, wah kemperingat panas. Sampai di sana, wah ada pesta-pesta makan. Wah dagingnya enak sekali ya. Ya ini bubur sagu. Dia tuh teriak, waduh, lah kok kayak umbel gajah. Tapi ya doyan juga telap-telap sedikit ya tuh. Saya butuh 3 tahun untuk bisa merasakan umbel gajah tadi masuk dalam perut. Bapak Ibu dan saudara-saudari, seringkali kita sebagai orang Kristen masih, bahasa Inggrisnya, demonizing each other. Jadi menganggap yang lain itu demon, menganggap yang lain itu setan. Padahal mari kita mendapatkan Roh Kudus. Dan pemersatu, nanti doa persatuan bagi umat Kristen, yang mempersatukan bukanlah kita, bukanlah seluruh usaha. Memang usaha kita sungguh bagus, bagaimana GKR kerjasama di Salatiga untuk membangun satu kerjasama bagus sekali. Tapi kita ingat,
Yang menjadi unsur pemersatu adalah siapa? Tuhan Yesus. Analoginya begini. Ini sering dilupakan karena kita masih manusia. Seringkali mementingkan gereja saya, kepribadian saya pribadi dan seterusnya, kebutuhan saya pribadi. Bayangkan saja begini. Ada seorang ibu, namanya Ibu A. Ibu A itu siapa? Ibu Agus. Ada yang namanya Ibu Agus? Nah, kita ganti aja. Ibu A, Ibu Ang. Ibu Ang. Ibu Ang itu punya hati yang sangat luas seperti luasnya Gunung Merbabu. Menerima siapa saja. Dari golongan apa saja. Agama apa saja menjadi temannya. Tokoh-tokoh agama apa saja menjadi temannya. Partai politik A bertentangan dengan partai politik B. Ada tokoh-tokohnya. Semuanya menjadi teman dia. Ada orang kaya, orang miskin. Kakek, nenek, ada anak-anak. Temannya, semuanya temannya. Ada dari LSM, ada dari pemerintahan juga ada. Seringkali antara program pemerintah dan program LSM kan bentrolan. Semua ditampung. Nah dia, Bu Ang ini mengadakan pesta perkawinan anak perempuan satu-satunya. Wah, diundang semuanya datang. Dan semuanya datang. Dan pada waktu mereka datang semua, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perselisihan, semuanya datang bersama-sama. Karena apa? Karena kepribadian Ibu Ang tadi. Yang menerima semuanya. Dan semuanya meskipun berbeda pendapat, berbeda prinsip, berbeda teologi, berbeda keyakinan, semuanya menghormati, mencintai, dan mentaati Ibu Ang tadi. Itulah gereja para rasul. Itulah komunitas rasuli, komunitas yang dijiwai dan diresapi oleh jiwa Kristus. Di situ ada belas kasih, ada pengampunan, ada kegembiraan, ada kebaikan, ketulusan, kesabaran, dan ada kesediaan untuk menanggung penderitaan. Termasuk menahan diri untuk tidak marah pada yang lain, untuk tidak mengkritik yang lain dalam situasi tertentu seperti itu. Ciri yang kedua, ciri yang pertama tadi yaitu terbuka, seperti hati Allah Bapa yang sangat luas. Komunitas rasuli adalah bagian para rasul yang dipimpin oleh Petrus, ditanyai oleh Tuhan Yesus, "Do you love me?" 3 times. Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Itu bagian epilog dari Injil Yohanes. Lalu dijelaskan di situ tentang ikat pinggang. Jadi kita baca coba bab 21 Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Sesudah mereka makan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yonas, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka ini mengasihi aku?" "Benar," jawab Petrus, "Tuhan tahu saya mencintai Tuhan." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Untuk kedua kalinya Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yonas, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan," jawab Petrus, "Tuhan tahu saya mencintai Tuhan." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yonas, apakah engkau mencintai aku?" Petrus menjadi sedih sebab Yesus bertanya kepadanya sampai 3 kali. Maka Petrus menjawab lagi, Tuhan tahu segala-galanya, Tuhan tahu saya mencintai Tuhan." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sungguh benar kataku ini, ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan pergi kemana saja engkau mau. Tetapi kalau engkau sudah tua nanti, engkau mengulurkan tanganmu dan orang lain yang mengikat engkau dan membawa engkau kemana engkau tidak mau pergi." Komunitas rasuli bagaikan ikat pinggang yang diikatkan kepada setiap anggota komunitas untuk tidak bisa berbuat semau gue. Tidak berbuat sekehendak hati. Ya, waktu di Papua Nugini ada seorang Romo dari Polandia.
Dia memelihara seekor burung kokomo. Nah, burung kokomo itu burung di khas Papua Nugini. Kalau bahasa Inggrisnya hornbill. Jadi tubuhnya besar, warnanya hitam putih, lalu hidungnya kuning yang mulutnya moncong. Saya lupa bahasa Indonesianya. Nah, burung kokomo itu kalau dilatih bisa juga ngomong sedikit-sedikitnya. Nah, suatu ketika ada seorang bapak. Seorang bapak datang, Romo, saya akan membeli burung itu. Maaf, ini sedikit rough, sedikit tanda petik pornografi. Romonya bilang, kamu itu bagaimana? Sudah punya istri 4, masih mau mencari burung lagi. Uruslah burungmu sendiri. Bapak ini yang mau membeli burung kokomo tadi, itu seorang ex-katekis. Katekis adalah guru agama yang di Papua Nugini dibiayai oleh gereja Katolik, sekolahkan dengan harapan pulang kampung mengajar agama. Pulang kampung membawa ilmu, lalu untuk menarik wanita lain. Sehingga istrinya menjadi 4, lalu menjadi batu sandungan bagi masyarakat waktu itu. Maka romonya tadi sambil bergurau dan sedikit marah mengatakan itu. Tidak bisa berbuat sekendak hatinya. Tali ikat pinggang akan diikatkan pada kita sebagai orang-orang dewasa di dalam iman. Pasangan suami istri sama. Ketika orang muda jatuh cinta sama saling jatuh cinta lalu mengikarkan diri untuk hidup bersama, membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga adalah membangun cinta kasih, membina cinta kasih, bukan untuk mengumpulkan uang. Tapi membangun cinta kasih. Maka untuk membangun cinta kasih, orang harus semakin dewasa di dalam iman dan kepribadian, tidak mementingkan diri sendiri. Lalu anak-anak lahir. Wah, apakah kalau anak-anak lahir orang tua memikirkan diri sendiri? Wah, lalu bapaknya misalnya, waduh saya pengen makan B2 di Jalan Johar atau di Jalan Kali Cacing. Jalan sendiri, apakah begitu kan? Tidak bisa. Jadi lalu orang tua memfusatkan diri pada anak-anak, pendidikan anak-anak sampai anak-anak menjadi dewasa. Dan itulah tali pinggang Santo Petrus yang diterapkan kepada orang dewasa Kristiani yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak dalam keluarga. Seorang koster itu di gereja Katolik adalah beliau yang bertugas dibayar ataupun volunteer mengurus gereja. Persiapan kalau ada ibadat, ada ini, ada itu, kegiatan gereja, dia harus standby. Jadi kerjanya tidak hanya 8 jam sehari, bisa 12 jam, 14 jam tergantung situasi. Dan harinya juga bisa setiap hari, Monday to Monday kembali. Nah, dia tidak bisa misalnya, waduh ini sore ini saya kok pengen minum ronde di depan sana. Di jalan di depan Hotel Beringin, wah pengen minum ronde ya. Tidak bisa, dia harus lewat, udah. Pengen makan sate aja, menghidup satenya aja, bau satenya aja langsung. Dia harus kembali ke gereja. Pagi-pagi, waduh dia harus standby di gereja, membuka pintu, menyalakan lampu. Waduh teman-temannya habis perayaan ibadat misa, mereka makan soto di Soto Boyolali misalnya. Dia tidak bisa, dia harus membersihkan sini. Inilah yang saya maksud dengan bagaimana orang dewasa akhirnya toh menyadari bahwa bersikap sebagai rasul adalah karena mencintai Tuhan Yesus, maka rela mengorbankan banyak hal. Tergantung memang situasi dan talenta masing-masing. Rasul Paulus itu rela menderita demi komitmennya, yakni melayani gereja. Dan dia dimusuhi oleh rasul yang lain, termasuk khususnya Yakobus. Kalau Anda membaca surat Santo Paulus pada umat di Galatia misalnya, wah dia bentrok sama Santo Petrus. Lalu kalau kisah para rasul itu juga diceritakan misalnya bab 21. Itu Petrus setelah sekian lama 14 tahun tidak mau datang ke Yerusalem karena dimusuhi terus. Nekat datang ke Yerusalem dengan membawa uang persembahan dari kota-kota Korintus yang besar dibawa untuk membantu orang-orang miskin di Yerusalem. Lalu ketemu dengan Yakobus. Tapi Yakobus hanya ngomong,
Ini kamu tugasan itu tanpa menyinggung soal uang bantuan dari Paulus. Maka disimpulkan oleh beberapa orang, Yakobus menolak mentah-mentah bantuan keuangan dari orang-orang kafir yang haram, uang itu haram, tidak bisa. Masalahnya kan soal sunat, jadi Yakobus betul-betul kuat dalam pendapatnya, kalau mau selamat harus disunat dulu, baru dibaptis. Paulus mengatakan sama Barnabas itu salah besar, tidak bisa. Selamatkan dia bersama Tuhan Yesus, dibaptis dan seterusnya. Namun Paulus menghormati, ya ini. Jadi Yakobus minta supaya Paulus menyucikan diri, lalu masuk ke rumah Tuhan. Paulus ayat bab 21, Kisah Para Rasul 21 ayat 26, maka Paulus pergi mengadakan upacara penyucian diri, kemudian masuk ke rumah Tuhan, memberitahukan upacara penyucian itu telah selesai. Mencintai Tuhan Yesus berarti juga mencintai gereja sebagai komunitas rasuli dan mencintai, menghormati, dan mentaati pimpinan gereja. Meskipun kadang tidak cocok kita. Karena berbagai macam situasi. Mungkin kita tidak saling menyukai. Mudah-mudahan tetap Anda semua sungguh-sungguh, saya tahu, mencintai pimpinan gereja, mencintai pendeta-pendeta Anda. Tapi yang saya tahu di gereja itu kadang-kadang juga tidak ada yang suka dengan orang ini dan orang itu. Tapi ketika berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi, semua itu dihilangkan karena menerima roti yang sama. Ketiga, Betani, ya ini Betania. Ini penting bagi Anda semua, gereja Betani gitu. Gereja Betani. Apa yang terjadi di Betani? Apa yang terjadi di Betania? Dalam kitab suci. Tuhan Yesus naik ke surga di Betania. Ya, jadi memang ada terjemahan yang lain, tapi terjemahan di kitab suci, bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini. Lukas bab 24 ayat 50. Setelah itu Yesus membawa mereka keluar kota sampai Betania. Maka Betania sangat penting. Dan ini bisa menimba kita. Setiap anggota gereja Betani hendaknya senantiasa mengarahkan diri pada surga. Life is difficult, yes. I need money, yes. But you believe also there is heaven. Maka mengarahkan ketika bekerja, ketika berkeluarga, apapun yang Anda lakukan, mengarah kepada surga. Nah, gereja rasuli itu juga menjadi tempat untuk saling mencintai. Apa yang terjadi di Betania juga? Selain kenaikan Tuhan Yesus. Di Betania ada Injil Lukas, ada Injil Matius, Markus, dan Yohanes menceritakan hal yang kurang lebih sama, yaitu Yesus datang ke sebuah rumah. Menurut Injil Matius dan Markus datang ke rumah Simon, lalu seorang wanita datang, rambutnya panjang, datang dengan setengah liter minyak narwastu. Minyak narwastu itu barangkali ada yang pernah melihat, saya pernah beberapa tahun yang lalu diberi setitik minyak narwastu dari seorang teman, dia seorang Romo yang studi Islamologi di Mesir. Dia hanya memberi setitik aja, ditempelkan ke jubah saya. Baunya 2 hari di kamar baru hilang. Semerbak harum mewangi, itu hanya 1 tetes ya. Bayangkan ini setengah liter itu. Minyak narwastu. Di dalam bejana pualam yang mahal harganya, dipecahkan, diurapi kaki Yesus dengan minyak itu. Lalu wanita tadi menangis, air matanya mengolesi kaki Yesus. Lalu dia menyeka dengan rambutnya yang panjang, membersihkan kaki Yesus. Orang-orang komplain ya toh, di dalam kitab suci itu. Wah, Yudas Iskariot, ya, menurut Injil Yohanes disebutkan Yudas Iskariot komplain. Tapi yang Injil yang lain tidak menyebutkan nama Yudas Iskariot. Ini menghabis-habiskan uang. Harganya berapa? Minyak setengah liter narwastu itu ditulis dalam kitab itu 300
keping perak. 300. Yudas menjual Yesus dengan harga berapa? 30 keping perak. Jadi ini harganya 10 kali lipat dari harga Tuhan Yesus. Wah, mereka marah. Ada beberapa ahli kitab suci yang melihat bahwa kemarahan Yudas dan juga yang lain bukan soal mau memihak pada orang miskin. Nah, Injil Yohanes menjelaskan Yudas ngomong gitu bukan karena dia mencintai orang miskin, tapi karena dia pencuri. Ya, nah, itu redaksi dari penulis Injil Yohanes. Tapi beberapa ahli kitab suci melihat bahwa yang dipermasalahkan sebenarnya bukan soal uang, melainkan afeksi dari wanita tadi kepada Tuhan Yesus mengganggu kesadaran kerohanian kesalehan umat Yahudi. Itu. Yesus yang diagungkan sebagai nabi yang begitu dihormati dan sebagainya, didatangi orang tidak baik-baik. Ada yang menginterpretasikan dia seorang PSK. Waktu masih di Semopuro, oh ya maaf, saya asli Salatiga. Saya lahir dan dibesarkan di Jalan Semopuro Kidul, dari Patimura ke sana. PSK itu sering diplesetkan, priayi saking Kilen. Itu baru-baru aja. Kilennya Semopuro itu kemiri, terus ada lokalisasi ya terus priayi saking Kilen. Saya pernah datang beberapa kali di sana. Waktu saya SMP, ibu saya adalah guru di SMP Stella Matutina. Mungkin ada yang kenal Ibu Lidwin Soekarti. Ya. Ada yang dari SMP Stella barangkali. Nah, itu ibu saya. Sering mengajak saya, beberapa kali tidak sering, beberapa kali ke lokalisasi itu. Bersama ibu-ibu GEW dan ibu wali kota. Waktu itu wali kota yang lama yang sangat aktif di dalam gerakan GUW, gerakan organisasi wanita. Pada hari Minggu kami datang ke situ, pada pagi hari jam 10-an sesudah misa, untuk menemui anak-anak. Ternyata cukup banyak anak-anak. Dan saya teriak, Bu, itu anaknya umur berapa kira-kira sama dengan Daya itu? Ditanya, Bu, dari mana itu? Ternyata dari daerah Gemolong. Bu, Gemolong ini ngendi? Takono bapakmu. Saya tanya bapak saya, Pak, Gemolong ini budi. Gemolong kuwi nggone mbah-mbahmu dhisik. Jadi nenek moyang saya ternyata dari Gemolong sana. Daerah miskin barangkali ya. Nah, saya datang ke situ bersama ibu saya, ternyata GW punya program mengentaskan anak-anak kecil itu lalu dididik, dibawa ke panti asuhan, dididik untuk menjahit dan seterusnya. Katanya berhasil beberapa. Saya tidak tahu bagaimana negosiasi pemerintah dengan para germo-germo itu. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, inti dari peristiwa Betani adalah love, cinta kasih. Oleh karena kalau kita memperjuangkan hidup sebagai komunitas rasuli, hendaknya kita semakin menyadari bagaimana menciptakan komunitas kita keluar dari ketakutan, mementingkan diri sendiri, lalu semakin mencintai, semakin menunjukkan kepada yang lain, I care of you, I love you with love from heaven, afeksi. Bukan dengan cinta nafsu dan seterusnya, bukan. Melainkan dengan agape, cinta pengorbanan diri, saling menghargai, saling mengampuni, meskipun ada begitu banyak perbedaan, meskipun ada banyak pertentangan, meskipun ada saya tidak suka dengan orang ini dan orang itu karena keperbedaan kepribadian, namun kita hendaknya semakin menyadari afeksi ini sangat penting. Kita menyadari, our society is sick and stupid. Tidak bisa membedakan antara cinta kasih ilahi dengan cinta kasih nafsu. Semuanya serba lihat di TikTok atau Instagram, cerempet-cerempet soal seksual. Wah, wakeh banget. Sampai lagi muak itu jadinya. Nah, kita diajak untuk menjadi tanda petik beda. Ora
sekedar waton suloyo ya dengan dunia ini, tetapi beda tanda petik. Artinya tidak sekedar ikut arus. Nah, poin yang berikutnya mengenai Betani tadi, yaitu pengurapan minyak. Tuhan Yesus berkata, biarlah dia. Mengapa kalian menyusahkan dia? Ia melakukan sesuatu yang baik dan terpuji padaku. Orang miskin selalu ada di antara kalian. Setiap waktu kalian mau, kalian dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak selama-lamanya bersama-sama kalian. Ia, wanita tadi, sudah menyiapkan aku dengan minyak wangi untuk penguburanku sebelum waktunya. Alangkah indahnya kalau melihat orang meninggal dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dia. Anda mau meninggal dengan marah atau mau meninggal dengan tersenyum? Ya, meninggal dengan tersenyum ya. Dan senyuman biasanya mulai dari perasaan dicintai. Baik oleh Allah maupun oleh keluarga. Alangkah indahnya kematian dalam cinta, dalam kesenangan, dalam kegembiraan karena dicintai. Suatu ketika di Texas kejadiannya di sebuah funeral service. Funeral service itu orang Texas kalau meninggal, begitu meninggal dipanggilkan polisi dan hakim atau siapa dicek ada foul play atau enggak, dibunuh atau tidak. Lalu tidak boleh ditempatkan di rumah, harus ditempatkan di funeral home. Nah, di situ diproses beberapa hari, terus baru sesudah itu ada servis pada malam hari mengenai orang ini dan doa dan sebagainya, baru besoknya dimakamkan. Nah, ketika pemakaman, wah banyak yang menangis. Wah, lalu seorang ibu komentar kepada saya, itu anak-anak cucunya pada menangis. Padahal ketika ibu itu sakit, tidak ada satupun orang yang datang kepadanya. Jadi percuma mereka menangis. Saya kira ini benar. Alangkah indahnya ketika orang saling mencintai ketika masih hidup. Dan bukan menyesal ketika orang sudah meninggal. Perhatian dan cinta ketika masih berada bersama. Maka komunitas rasuli, komunitas kita semua hendaknya meneruskan pewartaan kabar gembira karya keselamatan Tuhan Yesus. Bukan pertama-tama dengan melalui program-program yang indah, program-program yang menyeluruh, dijiwai oleh semangat dan seterusnya. Namun kita hendaknya juga dijiwai oleh afeksi, kasih yang mendalam, genuine, betul-betul dari hati, tanpa pamrih, dan saling mengampuni, saling memahami. Konflik terjadi di antara kita kalau kita ini seringkali lebih mementingkan diri sendiri. Apalagi kalau ada kepentingan finansial terlibat. Ini cerita lagi ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Di Texas waktu itu kami mau membangun atau lebih tepat merenovasi, remodeling sekolahan. Tapi sekolahan hanya untuk sekolah minggu. Jadi di Amerika Serikat itu anak-anak yang sekolah di sekolah negeri tidak mendapatkan pelajaran agama. Karena tidak boleh ada kitab suci di sekolah-sekolah negeri. Maka kami harus mengumpulkan untuk sekolah minggu. Maka adalah sekolah Sunday School itu dari situ. Maka kami harus membangun kelas-kelas dan seterusnya. Lalu karena biayanya tinggi, sudah ada uang memang dari pihak keuskupan, pihak pimpinan kami. Lalu ditentukan tendernya. Ada 3 perusahaan yang harus yang dipilih. Yang memilih bukan saya, tapi pihak pimpinan keuskupan kantornya. Tiba-tiba ada seorang marah-marah, orang Katolik. Ini biayanya begitu tinggi, kalau saya membangun ini bisa dengan harga yang rendah. Lalu menulis surat kepada uskup. Uskupnya tertawa. Ini sudah diputuskan oleh tim dan yang mendapatkan tender bukan orang Katolik. Gitu. Ternyata memang perusahaan dia itu perusahaan abal-abalan. Ya. Jadi hanya mau mencari keuntungan dari finansial dari sebuah proyek gereja. Nah, ini yang dimaksud seringkali dalam
beberapa orang di gereja Katolik seperti Romo Anton pimpinan karismatik seluruh Indonesia di gereja Katolik, itu hati-hati yang bekerja itu Roh Kudus apa roh kuda. Kuda itu lambang kerja keras ya tuh, tapi kerja keras tanpa afeksi. Katanya kuda itu baru duduk atau itu kalau sakit atau mati. Maka seringkali banyak pelayan-pelayan bekerja keras mati-matian untuk tapi demi siapa ya? Demi namanya sendiri, mencari pujian, lalu menjadi frustrasi gagal kalau dikritik tidak terima, mencari untung finansial, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, gereja sebagai komunitas rasuli adalah komunitas yang rela saling mengurapi kaki, dalam tanda petik, mengurapi dengan keharuman kasih. Menyapa, meneguhkan, mengampuni, dan seterusnya. Seringkali di kalangan gereja Katolik sendiri, kelompok konservatif mengkritik. Kalau terjadi misalnya habis perayaan Ekaristi, umat berkumpul untuk makan bersama, hanya kopi dan donat ya, di aula. Mereka bilang, kok gereja hanya untuk sosial saja. Itu ibu-ibu sosialita. Ya memang ada unsur sosial untuk bertemu dan sebagainya sebagai ungkapan kasihnya. Dalam kelompok-kelompok kecil sangat membantu. Bagaimana? Tapi kelompok besar seperti kebanyakan gereja Katolik akan sangat sulit. Jadi seringkali terjadi pertentangan. Tapi tidak apa-apa. Perbedaan semuanya itu diterima. Karena sejak zaman para rasul perbedaan ada dan diterima. Namun dengan saling menghormati, saling mencintai, dan mentaati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang seiman dalam Kristus, sekali lagi kita tidak perlu kaget ketika ada berbagai macam konflik terjadi di dalam komunitas rasuli kita. Perbedaan senantiasa ada. Dibutuhkan dialog dan kerendahan hati seperti Paulus dengan rendah hati dan terus-menerus membangun dialog dengan Yakobus dan pimpinan gereja di Yerusalem dan akhirnya bersama-sama mencari win-win solution. Jadi kita pergi ke gereja pertama-tama untuk menunjukkan dan mengatakan satu sama lain bahwa dalam nama Tuhan Yesus kita saling mencintai dan Tuhan Yesuslah pemersatu kita semua. Dan itu hendaknya membuat kita semua sebagai anggota gereja adalah anggota gereja yang dipenuhi pencurahan Roh Kudus senantiasa merasakan kegembiraan iman. Kita sebagai orang dewasa akan sulit mengalami apa itu joy, kegembiraan dibandingkan anak-anak. Anak-anak kalau diajak makan di restoran, dia duduk di kursi yang tinggi, diberi makanan apa, wah langsung gembira, wah kadang-kadang diciprat ke kemana-mana, waduh gembira. Nah kita sebagai orang dewasa seringkali, kita seringkali cemburu pada kegembiraan anak-anak. Karena kita sebagai orang dewasa seringkali lebih banyak ketegangannya, stresnya, depresinya daripada kegembiraan spontan. Tapi perlu kadang-kadang mengalami kegembiraan yang out of the blue. Out of the blue itu tiba-tiba saja. Oh God, thanks God, it's great to be alive. Lalu seakan-akan ada kegembiraan. Nah, pencurahan Roh Kudus hendaknya sampai pada semacam itu. Karena hidup tidak hanya ada penderitaan, tapi penderitaan dan kegembiraan ada bersama-sama. Dan dalam iman kita bisa menyelesaikan tugas kita di dunia. Dan nanti kalau kita mati, tidak dalam keadaan kecewa, marah, melainkan tersenyum karena dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin. Semoga ini membantu Anda semua. Thank you for your generous applause. Terima kasih sekali atas tepuk tangan. Saudara, kalau kita nyimak betul-betul dari apa yang sudah disampaikan Romo tadi, saya kira kita akan tahu betapa pentingnya dipenuhi Roh Kudus sebagai komunitas rasuli, saudara. Dan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan buat gerejanya di akhir zaman. Karena janji Tuhan bahwa pada hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudus
kepada semua orang. Katakan amin. Semua orang, saudara. Bukan hanya orang tertentu, semua orang. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Pentakosta. Yesus sudah menggenapkan apa yang dijanjikan itu. Hari ini bagian kita adalah menerima kembali. Barang siapa yang haus dan lapar, kata firman Tuhan, please come, datang pada Tuhan. Aku akan berikan kau kelegaan, kepuasan. Karena tadi, the power of the anointing of Holy Spirit itu, pengurapan Roh Kudus itu, memberi kuasa untuk kita bisa memiliki satu keterbukaan. Ini bukan suatu yang main-main, saudara. Banyak orang hari-hari ini semakin tertutup satu dengan yang lain. Semakin merasa paling benar, yang lain salah. Merasa yang paling suci, yang lain tidak suci. Dan itu yang membuat akhirnya terpecah-pecahnya gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita melupakan pengurapan Roh Kudus. Kita merasa punya Roh Kudus tapi kita nggak membiarkan Roh Kudus itu beroperasi secara penuh dalam hidup kita, saudara. Sehingga banyaklah orang-orang Kristen atau komunitas rasuli yang asli tapi palsu, saudara. Oleh karena malam hari kita diingatkan. Tadi juga dikatakan bahwa pengurapan Roh Kudus itu membangkitkan affection, belas kasih, cinta kasih. Alkitab bilang loh, di hari-hari terakhir kasih kebanyakan orang menjadi hambar, menjadi tawar. Dan barangkali malam hari ini saudara dan saya sedang mengalami itu. Kasihmu sedang hambar, kasihmu sedang tawar. Kamu bisa cerita mengenai kasih, tapi sulit untuk mengasihi orang yang tidak kamu sukai. Itu realita. Dan tadi juga disebutkan pengurapan Roh Kudus, komunitas rasuli itu ada sukacita. Roma tadi mengakui bahwa sekarang sulit orang bersukacita. Orang lebih suka menikmati kepedihan, kesedihan, bahkan menularkan kesedihan. Menularkan penderitaan. Saudara mau dipulihkan? Amin. Sederhana. Alkitab bilang, datang kepadaku. Tidak ada seorang pun pendeta atau siapapun juga yang bisa membaptis saudara dengan Roh Kudus, yang bisa memberi saudara dengan Roh Kudus. Tidak bisa. Cuma Yesus satu-satunya yang bisa memberi. Dan Yesus bilang, aku sudah menyediakan bagimu. Barang siapa yang rindu, haus, pingin datang, minta. Saya tadi ketemukan satu ayat saudara dari Lukas 11 ayat yang ke-13. Begini kata firman Tuhan. Lukas 11:13 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian atau memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sesimpel itu ya. Saya jadi ingat waktu program vaksinasi, saudara. Oh, waktu pemerintah bilang ada vaksinasi gratis. Disediakan sekian ribu. Orang berbondong-bondong vaksin. Kenapa? Karena ada virus. Vaksin diberikan supaya tubuh kita jadi kuat, saudara. Menghadapi virus, menghadapi sakit penyakit. Caranya sederhana, saudara tinggal datang, daftar, artinya saudara bersedia. Aku butuh vaksin. Dan kemudian saudara duduk di kursi yang sudah disediakan. Ada prosedur sedikit, mungkin dicek tensi saudara dan seterusnya. Tapi yang paling sederhana, cara menerima vaksin, saudara tinggal tarik tangan saudara, baju saudara. Dan izinkan petugas itu memvaksin saudara. Dan selesai. Tapi nggak cukup cuma sekali.
Bisa 2 kali. Ada lagi yang booster, saudara. Seperti itu juga Roh Kudus. Saudara nggak cukup cuma sekali. Oh dulu aku pernah Pak dibaptis Roh Kudus. Dulu kapan? 5 tahun yang lalu Pak. 1 tahun yang lalu Pak. 1 bulan yang lalu Pak. Malam hari ini juga bagi saudara yang baru pertama mau vaksin. Saudara mau baptisan Roh Kudus. Tuhan janji aku akan memberi asal kamu minta sungguh-sungguh. Tapi bagi saudara yang sudah pernah merasa dipenuhi Roh Kudus, saudara mungkin orang karismatik, tulen, biasa, berbahasa roh dan segala macam. Alkitab bilang, aku akan penuhi kamu kembali. Supaya kamu terima booster. Untuk supaya kamu tubuhmu semakin kuat. Saudara. Menghadapi dosa-dosa yang selalu menggoda kita. Ya, saudara kalau sudah dipenuhi Roh Kudus bukan berarti nggak ada dosa lagi yang bisa menggoda kita. Justru seringkali akan ada banyak situasi yang menggoda saudara untuk saudara akhirnya terhanyut lagi dalam dosa-dosa yang sudah kita lupakan di masa lalu. Mari malam hari ini saudara datang kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri sebentar. Gak usah tegang saudara. Ya sedikit tegang boleh. Saya ingat pada saat divaksin juga ada sedikit ketegangan. Tapi pada setelah jebret selesai. Waduh senang saudara. Bebas rasanya sudah merasa ada sesuatu yang sangat membentengi kita, betul? Seperti itu juga Roh Kudus. Kalau saudara terima satu pekerjaan Roh Kudus, saudara akan merasa ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Pulang dari tempat ini saudara akan punya sukacita yang luar biasa. Katakan amin. Pulang dari tempat ini saudara akan bisa memiliki satu belas kasih yang lebih lagi. Dan pulang dari tempat ini saudara memiliki satu keterbukaan yang lebih lagi. Saudara bisa menerima perbedaan-perbedaan dengan lebih baik lagi. Amin. Saya tidak akan perintahkan apa-apa saudara. Saya mau beritahu malam ini up to him. Terserah Yesus mau kasih siapa. Tapi juga yang kedua up to you. Mau atau tidak. Bukan saya yang pinter sakti kemudian karena saya saudara bisa penuh Roh Kudus. No. Saya juga minta sama Tuhan malam hari ini pingin dipenuhi lagi. Saya kepingin ngalami hal-hal yang lebih lagi bersama Roh Kudus. Jadi ini masing-masing ya. Nggak ada urusan dengan, saya bukan leader saudara, bukan. Saya sama-sama seperti saudara. Yang rindu haus, kepingin dipenuhi lagi. Pingin ngalami satu perjumpaan dengan dia yang sudah berjanji. Amin. Haleluya. Ambil waktu sebentar. Rasakan kehausanmu itu. Kalau engkau belum merasa haus, minta Tuhan kasih aku kehausan. Apa yang sudah disampaikan oleh Romo tadi, saya berharap itu membangkitkan satu keinginan yang lebih dalam lagi. Satu keinginan yang suci, yang kudus. Bahwa aku perlu Roh Kudus, aku perlu pengurapanmu. Aku perlu dipenuhi dengan Roh-Mu. Aku perlu Roh Kudus. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan, menyediakan bagi kami, yaitu Roh-Mu bagi kami. Roh-Mu yang hidup itu, yang menjadi kekuatan kami, sumber daripada kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Yang mengajar kami untuk terus semakin mengenal pribadi Yesus Kristus. Haleluya. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu.
Kami rindu Engkau. Mari seperti perempuan yang mengurapi Yesus, saudara. Jangan ada yang membatasi engkau untuk mengalami hal ini. Seperti perempuan yang mengurapi Yesus, dia punya banyak alasan untuk membatalkan ungkapan kasihnya kepada dia. Kerinduannya untuk bersekutu, kerinduannya untuk mengalami keintiman dengan dia. Oh yeah, kami minta Tuhan kami, janji-Mu akan penghibur, janji-Mu akan penolong bagi kami. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, lama syekira lama. Terus. Jangan izinkan apapun menghalangi Engkau untuk merindukan, mengalami Tuhan, mengalami pencurahan Roh Kudus. Mengalami urapan yang baru. Penuhi Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami. Haleluya. Kami Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Bapa, datanglah dan penuhi Roh Kudus. Holy Spirit come. Engkau disambut, Engkau diinginkan Tuhan di setiap hati kami. Engkau dirindukan lebih lagi. Penuhi hamba-hamba-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu. Lagi, lebih lagi, oh lebih lagi. Yes, Jesus.
Mengalirlah Roh Kudus, penuhi umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Oh ya. Roh Kudus, ini hamba. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, fill us with your anointing. The power Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, oh Jesus. Lagi Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi kuasa Roh Kudus, ya Jesus, mengalirlah oh Roh Kudus, amin. Pulihkan, mengalir, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, di hati kami Tuhan. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mari sambil mengangkat tangan katakan sekali lagi. Mengalirlah. Mari suara saudara. Nyanyian cinta-Mu, nyanyian sukacita, nyanyian hati-Mu. Lagi, oh mengalirlah, mengalir.
sekali lagi, saudara, mari sapi sungguh mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kuasa itu, terima kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Terima Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan urasamu, penuhi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, kuasa dari tempat yang maha tinggi itu dicurahkan, dilepaskan. Oh ya, dengan api. Mari tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yeah. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini. Amin. Dengan api Roh-Mu. Oh, yang haus, yang lapar, katakan dengan sepenuhnya. Sekarang penuhi kami ya dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Curahkan api-Mu Tuhan atas kami. Curahkan minyak yang baru. Curahkan Roh Kudus bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh. Nyalakan. Kobarkan Tuhan. Api Roh Kudus-Mu. Api Roh Kudus-Mu. Api kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Oh ya dalam asyanaramo. Inaramashe. Iraralabo. Iramasyararamashe. Ya, dari hati orang percaya, seperti yang dikatakan kitab suci, dari hatinya mengalir aliran-aliran air hidup, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sukacita daripada Tuhan mengalir dalam hidupmu. Damai sejahtera, kasih yang daripada Bapa penuhi setiap hidupmu, penuhi setiap hatimu, penuhi setiap keberadaanmu. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah, Allah. Dia besar,
Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan oleh umat. Kau besar, Kau ajaib, Kau luar biasa. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya, katakan dengan iman. Berkat-Nya, amin. Melimpah. El Shaddai. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau. Mari jemaat saja katakan, maka jiwaku. Jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Allahku sungguh besar, sungguh besar. Engkau Yesusku, Kau Yesusku. Yesus
Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur, Kau puaskan, Kau terus tambahkan lebih lagi Tuhan. Rasa kasih cinta kepada Engkau dan kepada sesama kami lebih lagi. Karena kami tahu Roh Allah yang dijanjikan bagi kami ada bagi kami semuanya. Dan selalu menyertai kami, ada di dalam kami. Dan menguasai dan memimpin setiap hidup kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua kelegaan dan semua kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Sebentar kami pulang tempat rumah kami masing-masing, kami mau menutupnya dengan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Mari sama-sama saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan saudara-saudara yang beri buat Tuhan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai hari Senin yang akan datang.